Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Afrilia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPKN, yaitu uji kompetensi 2. Jadi langsung saja disimak. Oke, soal pertama adalah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hal setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kedua adalah jelaskan macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung atau saat pemilu, demokrasi tidak langsung seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan prinsip ideologinya, demokrasi liberal ya, satu, sebuah kebebasan setiap individunya dan sering mengabaikan kepentingan umum. Terus demokrasi rakyat yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara, yaitu sistem presidensial adalah konsep trias politika yang dijadikan pedoman sebagai lembaga harus kerja. Sistem parlementer yaitu menitik beratkan pada hubungan antara pemegangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hubungan antar alat negara, yaitu yang pertama, sistem referendum, yaitu rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang kedua, sistem parlementer yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Yang ketiga, sistem pemisahan kekuasaan, yaitu kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan dengan sistem parlementer. Yang keempat, sistem referendum dan inisiatif rakyat, gabungan dari demokrasi perwakilan tidak langsung dan secara langsung. 3. Jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sehingga demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah. Nah, soal kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah, keberlangsungan politik praktis negara ini. Oke, soal terakhir, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan dapat diambil sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.